Nah, jadi memang kita butuh konsumsi cairan itu yang cukup. Jadi kurang nggak boleh, berlebihan juga nggak boleh. Jangan karena kita, oh saya harus cadangan nih biar nggak kehausan, jadi saya minum banyak langsung 2 liter, 3 liter saat sahur. Hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan ya. Karena pertama, ketika kita konsumsi cairan itu melebihi dari kebutuhan, maka yang terjadi adalah banyak yang akan terbuang. Ketika kita terlalu banyak mixi atau terlalu banyak cairan yang terbuang, maka akan terjadi ketidakseimbangan dari ion pada tubuh. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika urin keluar, dia juga akan membawa natrium gitu ya. Nah, di situ kalau sampai ion dari tubuh tidak seimbang, maka proses penyerapan dari zat-zat makanan dan proses metabolisme tubuh itu semua akan terganggu. Nah, sehingga ginjal juga nanti akan bekerja lebih berat dalam melakukan proses metabolisme di tubuh. Nah, jadi kalau misalkan minum memang nggak boleh terlalu berlebihan, jadi dia harus secukupnya. Secukupnya itu bagaimana? Nah, kira-kira yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam sehari itu kan sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari ya. Nah, kalau kita mau bagi saat sahur dan berbuka ya boleh 4 gelas begitu ya, kali 300 cc, atau boleh 3 gelas saat sahur, 5 gelas saat berbuka. Jadi tidak perlu khawatir kehausan saat berpuasa bila rehidrasi atau cairan yang kita konsumsi tadi cukup, walaupun dicukupinya saat berbuka tadi 5 gelas, walaupun saat sahurnya cuma 3 gelas tadi ya. Nah, tapi selama dia tubuhnya memang cukup cairannya, insya Allah tidak akan terjadi kehausan dan selama dia tidak ada penyakit lainnya, begitu. Ya, ketika seseorang mengkonsumsi makanan, sebaiknya dia itu tidak menunggu sangat lapar pertama ya, dan juga dia tidak mengkonsumsi makanan itu sampai sangat kenyang. Nah, kenapa? Karena di sini lambung itu punya batas muatannya. Nah, taunya bagaimana? Karena sebetulnya kita itu punya kekuatan atau si muatan lambung kita ini untuk sampai ke otak bahwa itu sudah cukup memang membutuhkan waktu, karena dia harus dicerna dulu. Kira-kira waktu yang dibutuhkan itu sekitar 30 menit. Nah, lalu bagaimana kita tahu kita ini sudah cukup makannya ya? Nah, kira-kira kita bisa menggunakan kepalan tangan kita. Kepalan tangan kita untuk karbohidratnya insya Allah itu cukup untuk lambung kita. Ketika belum kenyang, itu jangan dilanjutkan dulu mengkonsumsi makanan, karena kalau kita berlebihan yang terjadi adalah si lambung ini kan dia punya cincin lambung lagi untuk cincin itu menahan si makanan ini keluar masuk ke saluran nafas. Nah, kalau misalkan cincin lambung ini terbuka karena lambung kita kepenuhan, di situ bisa terjadi lanjutannya GERD gitu. Nah, atau si asam lambung itu akan naik ke atas dan membakar, mulai dari laring kita, tenggorokan itu akan terbakar, dan lanjutannya nanti radang tenggorokannya. Kalau udah radang, virus gampang masuk, lanjut jadi batuk pilek. Nah, selain itu juga ketika setelah buka nih atau habis sahur lalu kita memberikan posisi rebahan, itu juga akan memicu si cincin lambung tersebut terbuka. Jadi selain makannya jangan terlalu kenyang, dan hindari dulu selama kira-kira 1 jam setelah makan tuh jangan sampai rebahan, untuk menghindari si cincin lambung ini terbuka pada waktu yang kurang tepat, begitu.